Kalau mau lihat yang tidak adil gitu, lebih tidak adil mana dengan seorang AHY yang bukan siapa-siapa, masuk sebagai kader hanya dalam jangka 2 tahun tiba-tiba jadi ketua umum partai. Jadi ketua umum partai. Bayangkan, sudah jadi calon gubernur gagal, jadi ketua umum partai pula gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang dulu ketika pacaran sudah menyiapkan nama-nama anak, tapi pada akhirnya putus juga. Pertanyaannya, itu nama anak masih dipakai apa enggak? Gibran di Solo setelah dilantik, bagi saya ini seperti magnet yang begitu besar, begitu luar biasa, bisa menggait banyak orang untuk tiba-tiba datang ke Solo dalam waktu yang hampir bersamaan. Ada 6 menteri, ada 1 mantan menteri, 3 pimpinan partai politik, ada Kapolri, dan 1 mantan gubernur DKI berbarengan datang ke Solo dalam rangka bertemu dengan Gibran. Seingat saya, di kota manapun tidak ada yang sefantastis ini kunjungannya gitu. Tidak ada kunjungan kerja sepadat ini untuk datang ke Solo bersama-sama begitu. Surabaya kalau saya lihat, setahu saya itu hanya ada 2 menteri yang datang. Menteri Risma, ya mungkin dia sekaligus berbicara atau berdiskusi melihat pembangunan Surabaya ke depan, karena bagaimanapun dia adalah wali kota 2 periode gitu. Sekaligus datang sebagai menteri sosial. Ada Menteri Erick Thohir BUMN. Cuma 2 menteri gitu dalam sebulan terakhir ini. Tapi Solo 6. Kebayang nggak betapa luar biasanya seorang Gibran gitu ya, menjadi magnet politik yang begitu luar biasa. Tapi mari kita nilai satu-satu, ini masuk akal atau enggak gitu. Karena menarik ini, sangat menarik. Ada yang pertama adalah Menteri Perhubungan datang untuk meninjau pembangunan revitalisasi Terminal A dan pembangunan rel layang. Ya ini wajar aja karena setiap menteri itu memang tujuannya seperti itu, datang untuk kunjungan kerja, meninjau gitu. Tapi pertanyaannya apakah harus sekarang banget? Kenapa nggak sebelumnya? Kenapa nggak besok-besok? Atau apakah harus menteri banget yang datang gitu? Itu satu. Kemudian yang kedua ada Menteri Agama dan yang ketiga ada Menteri Erick Thohir. Tujuannya sama, datang ke Solo dalam rangka pembangunan Masjid Agung Sheikh Zayed yang merupakan masjid hadiah dari putra Uni Emirat Arab untuk Presiden Jokowi. Ya, sebagai Menteri Agama itu masuk akal aja karena bagaimanapun masjid adalah simbol agama. Menteri Agama datang ke sana untuk memastikan, ya entah macam-macam lah. Mungkin supaya masjidnya nggak ada putara atau gimana, saya nggak ngerti. Ya pokoknya ini ada kaitannya karena bagaimanapun masjid adalah simbol agama. Kemudian Erick Thohir datang ini sebagai apa ya? Ya mungkin karena yang nantinya akan membangun masjid ini adalah Menteri BUMN. Wah, ada masuk akal ya gitu. Ada sih logisnya. Saya harus belain semua menteri nih kalau gini ya. Kemudian yang keempat ada Ida Fauziah, Menteri Tenaga Kerja meninjau balai latihan kerja sekaligus meresmikan pelatihan barista jamu karena jamu itu begitu diminati belakangan ini. Ya masuk akal cuma ya kok ya sekarang banget atau apa iya harus menteri banget yang meresmikan ini gitu ya. Ya oke lah gitu, nggak apa-apa. Kemudian ada Menpora datang untuk meninjau Stadion Solo untuk kesiapan final Piala Menpora. Dari sekian banyak kota, kenapa Solo gitu? Kalaupun harus ditinjau, kenapa harus menteri sih? Kenapa nggak PSSI? Kan cukup sebenarnya gitu. Atau stafnya atau siapa lah kalau cuma meninjau kesiapan stadion ini kan hal kecil sebenarnya gitu ya. Kemudian yang keenam terakhir ada Menteri PUPR. Ini bagi saya kalau Pak Basuki itu ya kita nggak perlu berpikir macam-macam lah karena Pak Basuki ini memang orangnya tipe pekerja, memang kunjungan kemana-mana dan ya biasa aja mestinya gitu ya. Dia ini meninjau Taman Balai Kambang. Cuman yang viral di media sampai kita lupa bahkan kita nggak tahu dalam rangka apa Pak Basuki datang ini gara-gara Rizal Ramli nge-tweet fotonya Pak Basuki dengan Gibran. Jadi posisi duduk Gibran tuh lebih tinggi gitu, lebih tinggi sedikit. Tapi Rizal Ramli menafsirkan
bertanya, ini sejak kapan wali kota jadi atasannya menteri? Kalau kayak saya atau teman-teman saya atau teman-teman kadrun kita yang lainnya itu bertanya seperti itu, ya kita biasa-biasa aja gitu, karena ya emang begitulah mereka. Tapi ini Rizal Ramli, mantan menteri gitu, berpikir apa ya, nggak enak itu kok ya, sesederhana itu kok ya, apa ya, menjadi pertanyaan penting gitu. Ngapain sih memprovokasi sampai segitunya gitu ya? Ya mungkin, tapi hikmahnya Gibran mungkin jadi perlu belajar, karena bagaimanapun dia adalah seorang anak presiden gitu. Meskipun urusannya hanya soal kota Solo, tapi mata publik yang menilai dia adalah mata-mata nasional gitu, karena dia anak presiden. Ya ini juga masuk akal ya. Jadi 6 menteri ini datang untuk melakukan kunjungan kerja dengan alasan meninjau pekerjaannya masing-masing. Wajar, yang nggak wajar kenapa harus sepadat itu? Kenapa sampai dalam waktu sebulan ini kayaknya Gibran tuh susah banget nentuin jadwal untuk ketemu siapa gitu. Ini wali kota rasa presiden kayaknya. Kemudian ada Wisnu Tama. Wisnu Tama ini beda. Dia bukan, sudah mantan menteri begitu, tapi datang ke Solo diundang oleh Gibran. Diundang untuk melihat kota Solo, melihat studio Lokanata, apa yang bisa dilakukan, investasi macam apa yang bisa ditawarkan oleh Wisnu Tama gitu. Karena Wisnu Tama ini memang orang luar biasa di industri kreatif begitu ya. Jadi wajar aja Gibran untuk meminta bantuan Wisnu Tama. Yang menjadi nggak wajar, ini kan ibaratnya ya, seperti seorang kepala desa mengundang mantan bupati untuk datang berkunjung ke desanya dan bertanya, "Pak, tolong dong desa saya ini apa sih yang bisa dilakukan?" Kebayang nggak? Kebayang nggak? Ada nggak wali kota lain yang bisa melakukan ini? Gitu. Kok ya kayaknya cuma Gibran yang bisa begitu gitu. Ya semoga dengan pola seperti ini, pola kerjasama seperti ini, wali kota lainnya juga punya kesempatan yang sama gitu. Itu semoga seperti itu. Kemudian ada Caimin, Fahri Hamzah, dan Ahmad Muzani. Pada prinsipnya semua pimpinan partai politik ini sama aja, mengucapkan selamat, menyatakan siap untuk mendukung Gibran baik di level regional ataupun level nasional, ya sama aja. Cuma kan yang menjadi pertanyaan, Gibran ini kan udah jadi wali kota, baru dilantik, diucapkan selamat itu masuk akal. Tapi menyatakan siap mendukung di level nasional, ini pertanyaannya apa gitu? Untuk dalam rangka apa? Pilgub yang mana? Ini nanti kita bahas. Dan yang dari 3 pimpinan partai politik ini ada Ahmad Muzani yang apa ya, yang gagal mengajak Gibran untuk naik sepeda ke warung Mbah Karto. Jadi Gibran itu diajak untuk sepedaan dan batal gitu karena Gibran kecapean katanya. Alasan yang sangat bagus. Karena bayangkan kalau Gibran tiba-tiba main sepedaan sama sekjen Gerindra gitu. Ini kan jadi sebuah pertanyaan besar, ini Gibran mau ngapain? Dan akan jadi berita di mana-mana begitu ya. Kemudian ada Pak Ahok. Pak Ahok datang ke Solo karena katanya nggak sengaja. Dia mau datang kunjungan kerja ke Cepu. Terus iseng lah WA Gibran, ada waktu apa nggak mau ketemu nih? Oh ada katanya, jadi ketemulah mereka gitu ya. Ahok ini masih ngeles, kayaknya memang ada sesuatu yang dibicarakan gitu. Ahok bilang dia bertemu dengan Gibran cuma ngobrol-ngobrol biasa, ngobrol-ngobrol santai, banyak makannya, kata Ahok. Tapi kata Gibran, ya dia berbicara soal leadership karena bagaimanapun Ahok itu panutan dia, idola dia. Ini berbeda ya, soal penataan kota, idola, sama cuma makan-makan santai itu kan 2 pernyataan yang berbeda gitu. Mana yang benar? Saya yakin Gibran yang benar. Ini pertanyaannya, apakah Ahok sedang memantau apa yang ditanya oleh partai-partai politik itu kepada Gibran? Karena bagaimanapun Gibran ini adalah orang PDIP, kader PDIP, dan Ahok juga kader PDIP gitu ya. Sementara partai-partai ini, PKB, kemudian Gerindra, bahkan PKB dan PAN sudah menyatakan untuk siap mendukung Gibran di Pilkada DKI. Ini kan ini jangan sampai PDIP kecolongan lagi gitu. Karena ya saya pikir PDIP harus tanya lah apa yang ditanyakan oleh partai-partai politik itu kepada Gibran gitu ya. Saya nggak tahu tapi apakah Ahok memang punya tujuan seperti itu atau enggak. Ya mungkin sebagai simbol politik aja gitu. Sebagai mantan gubernur DKI datang ke orang yang punya potensi untuk menjadi calon gubernur DKI. Ya segitu saja sebenarnya. Nah, dari semua orang yang sudah datang ke Solo ini,
mungkin ada dua dampak begitu, dampak secara instan dan dampak jangka panjang. Secara instan, hotel-hotel Solo langsung rame kunjungan gitu, karena menteri kalau datang itu kan nggak mungkin datang sendiri gitu, ada pengamanan, ada staff-staff, macam-macam gitu. Jadi hotel-hotel di Solo ini mendadak rame dan wah, sebulan ini pesta lah gitu. Di saat kota-kota lain sepi karena nggak ada pengunjung, Solo rame gara-gara menteri, Kapolri. Oh ya, Kapolri belum dibahas. Kapolri datang untuk meninjau vaksinasi. Ini juga masuk akal karena Kapolri ini juga datang kemana-mana, ada ke Manado, ke NTT, tapi yang berbeda adalah di Manado dan di NTT, Kapolri tidak didampingi oleh kepala daerah setempat. Hanya datang ke Kapolda, didampingi Kapolda, Kapolres, dan seterusnya. Cuma di Solo, didampingi oleh wali kota Solo. Ya, meskipun alasannya ini sekaligus nostalgia, karena bagaimanapun Pak Sigit itu adalah mantan Kapolres di Solo. Tapi secara politik ini, ya luar biasa begitu. Kepala daerah lain nggak mampu melakukan itu, cuma Solo yang bisa gitu ya. Nah, untuk respon jangka panjang, untuk manfaat jangka panjang, bagi saya ini sebuah support system yang luar biasa gitu. Wali kota lainnya itu tidak mampu untuk didukung sebegitu antusiasnya gitu. Karena bandingkan dengan Surabaya, Medan, dan seterusnya itu, ini kalau Solo sudah 6 menteri datang dan siap untuk bekerja bersama dengan Solo. Kita bayangkan betapa luar biasanya Solo ini beberapa tahun ke depan gitu. Dan itu secara politik bisa menjadi modal bagi Gibran untuk menunjukkan kualitasnya gitu. Untuk menunjukkan kualitasnya sebagai wali kota yang sukses. Karena punya sistem karena punya dukungan yang luar biasa gitu. Nah, kalau ada orang bilang ini kayaknya kok nggak adil, kok kayaknya kok berlebihan, kok kayaknya Gibran ini mendapatkan berkah yang luar biasa dan orang lain nggak bisa begitu. Ya, begitulah kehidupan gitu. Kehidupan ini tidak pernah adil, bos. Kalau mau lihat yang tidak adil gitu, lebih tidak adil mana dengan seorang AHY yang bukan siapa-siapa, masuk sebagai kader hanya dalam jangka 2 tahun tiba-tiba jadi ketua umum partai. Jadi ketua umum partai. Bayangkan, sudah jadi calon gubernur gagal, jadi ketua umum partai pula gitu. Ya, meskipun sekarang lagi digoyang dan sedang proses hukum dengan Muldoko, dengan kader-kader Demokrat yang lainnya, tapi bagaimanapun sampai sekarang masih ketua partai gitu, dan sudah pernah menjadi ketua partai, dan bahkan bermimpi untuk menjadi calon presiden. Kebayang nggak? Gagal di DKI, mimpi mau jadi capres. Hidup ini emang nggak adil. Nah, tapi dari sekian banyak orang-orang yang datang ke Solo itu, memang secara politik kan ini ada jangka panjangnya. Juga menjadi pertanyaan, apakah Gibran akan maju di Pilkada Jateng atau Pilkada DKI? Karena itu pilihannya hanya 2 gitu. Kalau PAN dan PKB sudah menyatakan siap untuk mendukung di Pilkada DKI. Kalau saya jadi Gibran, ya kalau mau aman gitu, mau hampir pasti menang, itu nampaknya di Jateng gitu. Karena Jateng adalah basis PDIP, dan Gibran ada kader PDIP, jadi kalau maju di Jateng hampir pasti menang. Tapi kalau di Jakarta ini tantangannya luar biasa, belum tentu menang gitu. Belum tentu menang, tapi bisa saja menang. Dan kalau menang, ini berpotensi untuk menjadi capres di tahun berikutnya, 2029. Dan itu akan menjadi lonjakan karir yang luar biasa bagi seorang Gibran. Tapi resikonya nggak menang gitu. Kalau nggak menang, habis total, selesai. Kecuali Gibran yang akan jadi menteri setelahnya gitu, setelah presiden siapapun presidennya di tahun 2024 nanti. Ya, kita nggak tahu gitu. Tapi itu pertaruhannya gitu, seperti hidup mati. Tapi kalau di Jateng itu udah hampir pasti menang. Jadi kalau mau aman di Jateng aja. Cuman jadi pertanyaan kan begini. Gibran bagaimanapun adalah kader PDIP, yang mempunyai restu, mempunyai hak terhadap Gibran adalah PDIP. Kalau PDIP nggak mau mengajak Gibran ke Jakarta, ya mestinya nggak bisa. Dan itu pernah terjadi di soal Jokowi dulu gitu. Ketika ke Jakarta, Pak Jokowi dari Solo ini mendapat terjadi deal-deal yang sangat rumit, sangat ruwet katanya gitu. Pak JK, kemudian Pak Prabowo membujuk Megawati, Bu Mega untuk mengizinkan Pak Jokowi untuk ke Jakarta. Ini dalam bahasan yang tidak sederhana gitu.
Pertanyaannya kemudian apakah Gibran bisa seperti itu, bisa tahan dari godaan politik atau enggak? Karena kalau kita ngelihat jejak orang-orang lain gitu, ketika Caimin dari PKB mendukung, PAN mendukung, kemudian Gerindra mendukung, sebenarnya ini saja sudah cukup untuk memastikan tiket bagi Gibran untuk maju di Pilkada DKI. Sebenarnya gitu ya. Tapi kan kuncinya tetap di PDIP. Kalau Gibran nekat, bisa saja dia pindah partai, kemudian jadi anggota Gerindra atau anggota PKB, bisa saja. Dan itu dilakukan oleh banyak kepala daerah gitu. Seperti contohnya Emil Dardak. Emil Dardak ini sebenarnya kan kader PDIP. Kemudian di Pilgub Jatim tidak terpilih gitu. PDIP nggak menunjuk Emil gitu. Kemudian digoda sama Demokrat, dipasangkan dengan Khofifah, mau si Emil. Pindah partai lah dia. Jadi naiklah dia sebagai wakil gubernur sekarang. Tapi secara karir politik selesai sampai di situ gitu. Karena orang sudah melihat, partai-partai lain sudah melihat komitmennya. Jadi sebagai gambaran saja, kalau Gibran berani untuk pindah partai, konsekuensinya akan sangat besar, kecuali dia yakin betul bisa menang di Jakarta. Kalau nggak yakin betul, mending nunggu PDIP aja. Itu dari saya begitu ya. Nah, dari semua orang yang sudah datang ke Solo, 6 menteri, kemudian 1 mantan menteri, ada mantan gubernur DKI datang ke Solo untuk membangun kota Solo. Ini kan baru yang kelihatan aja gitu, yang kelihatan di media. Yang nggak kelihatan tuh ada banyak banget katanya. Saya nggak mau sebutkan, nggak boleh sebutkan karena takut dimarahin guys. Karena channel ini katanya dipantau oleh kakaknya, oleh keluarga Gibran, oleh Gibran sendiri bahkan katanya. Makanya jangan lupa like dan subscribe. Cocok ya, cocok ya. Nah, dari menteri-menteri yang datang, dari semua orang yang datang ke Solo untuk membangun Solo bersama-sama, siap mendukung Gibran. Ini kan nggak semua wali kota mendapatkan itu. Bagi saya, kalau ini sukses, itu bisa dimanfaatkan oleh Gibran untuk membangun catatan positif saat dia membangun Solo. Dan itu bisa menjadi modal dia untuk maju di Pilgub Jateng atau Pilkada DKI untuk menunjukkan bahwa dia sudah sukses membangun Solo. Dan itu nampaknya akan mudah sekali karena supportnya luar biasa. Semua menteri sudah siap mendukung, orang-orang elit politik dari Jakarta juga siap mendukung. Nampaknya Gibran akan lebih mudah lah membangun Solo dibanding Pak Jokowi dulu. Dan itu menjadi berkah luar biasa bagi Gibran. Sementara AHY nampaknya lebih menderita dan nampak lebih memprihatinkan gitu ya. Ya, karena sebagai sama anak presiden, nasibnya berbeda. Bagaimanapun, tapi kalau pada akhirnya saya harus ditanya, kira-kira Gibran kemana? Saya meyakini Gibran akan pindah ke Jakarta di Pilgub DKI 2024. Begitulah kura-kura.